billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Darmawan, NIM 3402220282 dari kelompok 7 kelas manajemen reguler G. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian dari ekonomi internasional. Bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisasi tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, moneter, organisasi swasta dan pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Pengertian ekonomi internasional mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup ekonomi internasional, teori dan kebijakan perdagangan internasional, teori dan kebijakan keuangan internasional, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, perusahaan multinasional, dan bisnis internasional. Permasalahan ekonomi internasional, pola perdagangan, harga ekspor dan impor, manfaat perdagangan, fluktuasi pasar, tingginya pengangguran struktur di Eropa, mekanisme neraca pembayaran, politik perdagangan luar negeri, persekutuan perdagangan, modal luar negeri, pengalihan teknologi. Definisi perdagangan: proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang tidak termasuk dalam arti perdagangan yang dimaksud. Perdagangan timbul manfaat atau keuntungan tambahan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Faktor pendorong ekonomi internasional. 1. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya yang keterbatasan produksi. 2. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 3. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 4. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.